Halo semuanya, selamat datang kembali di Night Story. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah misteri yang sampai sekarang sepertinya masih belum ada kejelasan mengenai kasus yang satu ini. Kasus yang satu ini berasal dari negara yang kita semua tahu kalau negara ini penuh dengan cerita yang gelap dan membuat kalian semua berpikir dua kali untuk mengunjungi negara yang satu ini. Negara tersebut adalah Korea Utara, yang terkenal dengan kekejaman para pemimpinnya dan merupakan salah satu negara komunis yang ada di dunia. Kasus ini berawal dari seorang mahasiswa yang berasal dari Amerika Serikat. Dia bernama Otto Frederick Warmbier. Otto lahir pada tanggal 12 Desember 1994. Kejadiannya bermula pada tahun 2015, pada saat Otto mengikuti sebuah tur atau perjalanan ke tempat yang bisa dibilang tempat terlarang untuk dikunjungi. Otto mengikuti sebuah tur melalui website yang bernama Young Pioneer, di mana Young Pioneer ini mengadakan sebuah tur ke tempat spesial seperti Korea Utara atau tempat lainnya di seluruh dunia, yang kemungkinan tempatnya itu berbahaya untuk dikunjungi, tentunya dengan budget yang lumayan murah. Mereka akan membawa kalian ke sebuah tempat atau tujuan di mana kemungkinan besar ibu kalian akan menyuruh kalian jauh-jauh dari tempat itu. Singkat cerita, kemudian Otto mengikuti tur tersebut dan memilih tujuan ke Korea Utara. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2015, si Otto ini sudah sampai di Pyongyang, yaitu ibu kota dari Korea Utara. Dan si Otto ini juga berencana untuk tahun baruan di negara tersebut. Tentu saja si Otto pergi ke Korea Utara nggak sendirian. Ada juga rombongan tur yang lainnya. Otto bersama rombongannya diajak menginap di Hotel Internasional Yanggakdo, di mana memang pada saat itu hotel untuk para turis yang datang ke Korea Utara hanya Hotel Yanggakdo. Di Hotel Yanggakdo ini juga memiliki misteri yang sangat tertutup, di mana salah satu lantai dari hotel ini tidak bisa diakses oleh semua orang. Lantai tersebut adalah lantai nomor 5. Bahkan di dalam lift hotel itu tidak ada pilihan untuk menuju ke lantai 5. Jadi dari lantai 4 langsung skip ke lantai 6. Tapi ada beberapa vlogger YouTube yang berhasil masuk ke lantai 5 di hotel ini. Ya mungkin mereka nyoba iseng cari cara masuk ke lantai 5 dan akhirnya mereka berhasil. Memang kelihatan ruangannya sepi dan hanya staf yang diperbolehkan masuk ke sana. Dan terlihat isi yang ada di lantai 5 memang banyak sekali propaganda dari Korea Utara. Salah satunya propaganda ketika Korea Utara akan melakukan pembalasan ke Amerika. Hal itu juga ada di dalam lantai 5 hotel ini, di mana memang kita tahu Korea Utara ini merupakan negara komunis. Jadi wajar aja kalau mereka banyak menyimpan propaganda di negaranya. Tapi hal itu terjadi pada tahun 2015. Dan sekarang kita tahu Korea Utara sudah berdamai dengan Amerika Serikat dan tentunya Korea Selatan. Jadi negara Korea Utara sekarang lebih terbuka. Tidak seperti pada tahun-tahun yang dulu di mana Korea Utara ini negaranya sangat tertutup. Singkat cerita, pada tanggal 1 Januari 2016, ketika Otto dan rombongan turnya akan kembali ke negara mereka masing-masing, tiba-tiba si Otto ini ditahan oleh security bandara yang ada di Pyongyang. Kemudian pada tanggal 2 Januari, ketika sudah melakukan pemeriksaan, Otto resmi ditangkap oleh pemerintahan Korea Utara. Dan pada tanggal 16 Maret, pemerintahan Korea Utara melakukan persidangan terhadap Otto Warmbier. Di sidang itu, Otto juga diberi kesempatan untuk melakukan press conference agar dia bisa melakukan pembelaan diri, bahkan memohon belas kasihan kepada orang-orang Korea Utara. Di sana Otto membacakan surat pengakuan atas kejahatan yang sudah dia lakukan di Korea Utara, di mana si Otto ini diduga atau dituduh mencuri poster propaganda yang ada di lantai 5 hotel tersebut, yang di mana lantai 5 hotel itu memang merupakan tempat terlarang dan hanya staf yang diperbolehkan masuk ke sana. Dan bagi Korea Utara, kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang sangat fatal dan termasuk kejahatan terhadap negara. Sambil menangis, Otto meminta maaf kepada warga Korea Utara atas kejahatan yang sudah dia lakukan. Dan jika dia dimaafkan dan dipulangkan ke rumah bertemu dengan keluarganya, dia akan merasa sangat terkesan dengan kebaikan dan sisi kemanusiaan dari pemerintahan Korea Utara yang sudah memaafkan kelakuan yang sudah dia perbuat. Intinya si Otto ini memohon agar Korea Utara mengampuni perbuatannya. Otto juga memberi pernyataan kalau dia melakukan hal tersebut atau dia melakukan pencurian itu
atas suruhan dari sebuah gereja yang ada di Ohio, Amerika Serikat. Jadi alasan dia mencuri poster propaganda itu untuk trofi yang akan diberikan ke gereja tersebut. Tapi ketika diklarifikasi, ternyata pihak gereja itu sendiri tidak mengenal siapa Otto. Dan di sini kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Singkat cerita, setelah Otto memohon dan meminta maaf kepada pihak Korea Utara, hasilnya permohonan Otto tidak diterima dan dia tidak diampuni. Kemudian Otto dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa di Korea Utara. Ketika berita tentang Otto ini sudah tersebar di Amerika Serikat, tentu saja pemerintah Amerika Serikat membuat argumen dan melakukan perundingan kepada pemerintah Korea Utara, tentu saja untuk menyelamatkan si Otto. Pada 13 Juni 2017, melalui perundingan diplomatik antara Amerika Serikat dan Korea Utara, akhirnya Otto Warmbier dipulangkan ke Amerika Serikat. Tapi Korea Utara melepasnya dalam keadaan koma. Setelah 17 bulan mereka menahan Otto. Pada saat itu, Otto sudah tidak bisa berkomunikasi dan mengalami cedera otak yang sangat parah. Dan pihak Korea Utara mengatakan mereka membebaskan Otto dengan alasan kemanusiaan. Tapi jika mereka mengatakan kemanusiaan, kenapa Otto dilepaskan dalam keadaan yang sudah mengenaskan? Seminggu kemudian, tepatnya 19 Juni 2017, setelah Otto dibebaskan, akhirnya Otto Warmbier meninggal dunia. Tentu saja keluarganya menyalahkan Korea Utara karena telah menyiksa Otto selama masa penahanannya di sana. Pihak Korea Utara mengatakan Otto ini meninggal akibat mengidap penyakit botulisme dan koma setelah meminum pil tidur. Buat kalian yang belum tahu, penyakit botulisme adalah keracunan serius yang disebabkan oleh racun dari bakteri, yang bisa disebabkan oleh makanan basi dan lainnya. Dan tentu saja penyakit ini sangat berbahaya dan mematikan. Dokter di Cincinnati Medical Center, yaitu tempat Otto diperiksa, mereka mengatakan tidak melihat tanda-tanda adanya penyiksaan fisik. Tetapi dari pihak keluarga Otto sendiri tetap tidak percaya dengan cerita Korea Utara, yang mengatakan bahwa Otto meninggal akibat mengidap penyakit botulisme dan koma setelah meminum pil tidur. Menurut dokter yang merawatnya di Amerika Serikat, Otto ini mengalami tekanan di saluran pernafasan, yang membuat suplai oksigen ke otaknya ini terhenti. Pemindaian otak juga menunjukkan adanya kerusakan parah dan banyak memar di otaknya. Memang kematian Otto ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Kita juga nggak tahu apa yang sudah dilakuin sama pihak Korea Utara selama 17 bulan Otto ditahan di sana. Karena memang dari pihak Korea Utara sendiri sangat tertutup. Sampai-sampai dari pihak tur sendiri, yaitu Young Pioneer dan pemandu wisata di Pyongyang, ketika mereka ingin memberi bantuan ke Otto dan ingin mencoba berkomunikasi dengannya, mereka tidak diperbolehkan bertemu dengan Otto. Mereka hanya diberi jaminan bahwa Otto di sana baik-baik saja. Dan setelah kejadian yang menimpa Otto, pihak Young Pioneer Tour tidak mau lagi membawa orang Amerika ke Korea Utara. Mereka mengatakan cara penahanannya ditangani sangat mengerikan, dan tragedi seperti ini tidak boleh terulang kembali. Ya, kalian bayangin aja, dari pihak tur sendiri yang sudah memberikan jaminan keselamatan untuk para customernya, mereka sendiri juga tetap tidak bisa menyelamatkan Otto. Jadi memang semua itu kembali pada diri kita sendiri. Gimana cara kita bersikap ketika kita berada di negara orang lain, apalagi negaranya cukup mengerikan seperti Korea Utara. Tapi tenang teman-teman, orang Indonesia masih diperbolehkan ikut dalam tur tersebut. Jadi bagi kalian yang berminat, silakan kalian ikut. Tapi ingat, jangan ngambil barang milik negara, apalagi barang punya Korea Utara. Itu namanya kalian bunuh diri. Mungkin itu aja teman-teman yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.